قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh berkah. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk sama-sama belajar mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid. Dan kita masih pada bab yang ke-18 tentang keterangan bahwa sebab kekafiran manusia dan sebab mereka meninggalkan agama adalah sikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita masih pada dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memujiku secara berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani terlalu gulu berlebih-lebihan di dalam memuji Isa putra Maryam, karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah. Maka cukuplah kalian katakan aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Syekh Sulaiman Al-Qur'awi, pensyarah kitab ini, beliau mengatakan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umat beliau melampaui batas di dalam memuji beliau agar tidak menyebabkan meninggikan beliau lebih tinggi dari kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi beliau. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Abdullah, seorang hamba Allah. Kenapa? Karena beliau adalah hamba yang sangat taat beribadah kepadanya, seorang hamba manusia yang terbaik yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di dalam salatnya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka datanglah jin-jin untuk mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tidak mengetahui keberadaan mereka. Maka datanglah Jibril alaihissalam memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada jin-jin, sekumpulan jin-jin yang mereka mendengarkan bacaan tersebut, yang disebutkan dalam surat Al-Jin ayat pertama dan ayat yang kedua. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadaku
bahwasanya ada sekumpulan jin-jin yang mereka mendengarkan Al-Quran. Mereka mengatakan, qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang menunjukkan, yahdi ila rusdi fa amanna bih. Yang Al-Quran ini memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Kami pun beriman terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kata jin-jin setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan, kami tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, inilah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah seorang hamba yang senantiasa taat beribadah. Beliau seorang hamba sebagaimana nabi-nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa teman-teman sekalian, bahwasanya beliau adalah seorang hamba sebagaimana manusia biasa, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya. Pertama teman-teman sekalian, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifat manusia yang ada padanya, beliau makan dan minum. Itu kan sifat makhluk, sifat manusia. Beliau makan, beliau minum. Bahkan kita tahu bersama bagaimana kebiasaan beliau dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau mengajak sebagian istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam untuk makan di luar rumah. Dan ini salah satu romantisme Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengajak sebagian istri-istri beliau untuk makan di luar rumah. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagiakan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka antum kalau ingin membahagiakan istri, sesekali ajak keluar rumah, makan di luar rumah, cari restoran yang paling mahal. Kalau memang tidak punya fulus, tidak punya uang antum, ya sudah, ambil saja, buat dari rumah makanannya, terus pergi di tepi pantai, makan berdua sambil melihat pemandangan, menghirup udara di malam hari. Kan begitu. Nabi makan dan minum. Bahkan kita tahu makanan yang disukai oleh Nabi SAW adalah paha kambing. Ya, daging yang sangat disukai oleh Nabi SAW adalah adzira, paha kambing. Itu daging yang paling disukai oleh Nabi SAW, karena itu yang paling enaknya. Dan minuman yang sangat disukai oleh Nabi SAW adalah apa minuman yang paling disukai oleh Nabi? Kalau daging, paha kambing. Kenapa paha kambing? Siapa yang penikmat ini, penikmat kambing ini? Siapa yang tahu rahasianya? Kenapa paha kambing? Ada apa di pahanya? Pasti antum kalau ditanya, ya antum suka paha kan? Ya, paha ayam, paha kambing. Nah, minuman yang disukai oleh Nabi SAW adalah sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana ahabbu syarabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hulul warid. Ibunda Aisyah mengabarkan kepada kita bahwa minuman yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang manis dan dingin. Minuman yang manis dan dingin itu minuman yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manis dan dingin. Tapi para ulama menjelaskan tentang minuman yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya yang manis dan dingin itu seperti apa? Ada yang mengatakan minuman mata air yang segar di sumur yang manis. Sebagiannya yang mengatakan air yang sudah dicampurkan dengan madu, kurma, kismis. Nah, itu minuman yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak bertentangan dengan medis, ya, ilmu kedokteran, masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nabi adalah manusia biasa, sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Sifat manusia makan dan minum. Nabi makan, Nabi minum. Berarti Nabi bukan
Bukan apa? Bukan sesembahan, bukan Tuhan. Tidak sebagaimana sangkaan orang-orang Nasrani kepada Isa alaihissalam, yang mereka angkat Isa pada kedudukan yang kedudukan ini setara dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang. Di antara bukti bahwasanya Nabi adalah seorang hamba dan rasul, manusia biasa. Nabi tidur. Nabi tidur. Bahkan kita tahu bersama sebuah kisah yang Nabi bersama Bilal dan sahabat-sahabat yang lain terbangun ketika matahari sudah terbit, ya, sehingga mereka ini matahari sudah tinggi. Lantas Nabi dan para sahabat dalam satu safar, ya, perjalanan, mungkin karena kecapean, akhirnya mereka Nabi SAW perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, padahal matahari sudah terbit, sudah tinggi matahari. Nah, ini bukti bahwasanya Nabi SAW manusia biasa, tidur beliau. Nabi menikah, bahkan Masya Allah istrinya, Masya Allah, ada berapa istrinya? Banyak istrinya kan, Masya Allah. Apa lagi? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi buang hajat sebagaimana manusia biasa, sifat makhluk, sifat manusia. Nabi buang hajat. Nabi capek, Nabi sakit. Bahkan sakitnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu 2 kali lipat. Jadi sakitnya Nabi itu sebagaimana 2 orang yang sakit di antara kalian. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau dalam keadaan sakit." Ini jelas suara, ya? Suara jelas, akhwat? Jelas suara, ya? Akhwat jelas? Oke. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka la tu'aqu wa'kan syadidan." Engkau merasakan demam yang tinggi, ya Rasulullah? Kata Nabi, "Na'am, iya. Inni u'aqu yu'aqu kama rajulani minkum." Sesungguhnya aku merasakan demam yang tinggi, sakit, sebagaimana 2 orang yang sakit di antara kalian. Artinya 2 kali lipat sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia yang terbaik, manusia yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, beliau ketika sakit, sakitnya itu luar biasa. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, dengan sakitmu ini 2 kali lipat, walaka ajran, apakah engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat? Kata Nabi, dzalika wa kadzalik. Iya, aku akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi terkadang musibah itu, teman-teman sekalian, ada hikmah di dalamnya. Terkadang Allah ingin angkat kita, angkat derajat kita di sisi Allah dengan musibah tersebut. Antum mau sakit antum 2 kali lipat tapi dapat pahala yang berlipat-lipat? Mau antum? Ya, itu dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan di bab yang ke-19 tentang sakratul maut. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakratul maut. Di detik-detik seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengingatkan tentang bahayanya kesyirikan. Ini bab 19 insyaallah kita akan pelajari. Pada malam yang berbahagia ini kita akan selesaikan bab 18, karena bab 18 sudah 3 pertemuan. Ya, insyaallah kita akan selesaikan malam ini insyaallah. Kemudian bab selanjutnya pada pertemuan pekan depan. Jadi teman-teman sekalian, Nabi SAW merasakan sakit, Nabi makan minum, Nabi tidur, capek, ya, Nabi terkadang lupa. Nabi SAW meninggal sebagaimana para nabi dan para rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan teman-teman sekalian bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Hanya saja beliau punya keistimewaan. Allah berikan wahyu kepada beliau, diutus untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan, kesyirikan, kezaliman, menuju cahaya keadilan, tauhid, ibadah, cahaya ilmu.
yang semua ini mengangkat derajat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata penulis bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk gulu melampaui batas di dalam memuji dan mengagungkan beliau. Nanti insyaallah kita akan sebutkan bentuk-bentuk gulu di dalam Islam. Baik itu gulu dalam keyakinan, gulu dalam ucapan, gulu dalam perbuatan, gulu dalam muamalah, gulu dalam ibadah. Dan ada satu gulu yang ini menimpa anak-anak muda. Insyaallah kita akan sebutkan. Kita lanjutkan halaman 237. Kata penulis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan jalan yang lurus, yaitu sifat yang hendaknya kita sandangkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hamba dan utusan Allah. Bahwasanya beliau adalah Rasul Allah. Jadi konsekuensi dari beliau adalah Rasul Allah, pengakuan kita bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah, maka kita harus beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jalankan perintah-perintah beliau, kita tinggalkan larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi dari pengakuan kita bahwasanya beliau adalah Rasul Allah, dan kita tidak beribadah kecuali beribadah dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menciptakan ibadah-ibadah baru. Yang kita tahu bersama yang namanya ibadah-ibadah baru dalam agama adalah perkara yang bisa menjadikan kaum muslimin berpecah belah. Jadi lawannya sunnah, sesuatu yang bisa menyatukan kaum muslimin. Maka ini hal yang perlu kita ketahui teman-teman sekalian. Dan itu menuntut, ini kata penulis apa? Dan itu menuntut membenarkan beliau pada apa-apa yang beliau kabarkan, menaati beliau pada apa yang beliau perintahkan, meninggalkan, menjauhi apa-apa yang beliau larang, dan beliau hardik maksudnya yang beliau berikan peringatan yang keras. Nanti akan datang dalil yang keempat, salah satu ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka orang-orang yang melampaui batas. Mutanatti'un 3 kali. Halakal mutanatti'un, binasa, celaka mereka orang-orang yang mutanatti', tanattu' dalam beragama, gulu dalam beribadah. Celaka mereka 3 kali Nabi ingatkan. Ini bentuk hardik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, apa faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini? Pertama, haram bersikap berlebihan di dalam mengagungkan para nabi dan orang-orang soleh. Haram berlebih-lebihan di dalam mengagungkan para nabi dan orang-orang soleh. Kita sudah sebutkan sikap ahlu sunnah di dalam menghormati dan memuliakan orang-orang soleh. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana ahlu sunnah itu di dalam mengagungkan para nabi, terkhusus mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kita mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelajari, hafalkan sunnah beliau, kemudian amalkan dan sampaikan, dakwakan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan memuji-muji beliau. Nanti kita akan sebutkan Al-Busiri dalam burdahnya bagaimana dia gulu di dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu burdah ya? Burdah yang sering dibacakan pada peringatan Maulid Nabi. Itu ada kesirikan di dalamnya. Busiri menyebutkan syair-syairnya di dalam burdahnya. Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Ini gulu dalam bentuk ucapan. Nah, bukan seperti itu bentuk pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pengagungan kita kepada beliau berusaha istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa mengenal capek, lelah. Kita belajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi
wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan antum, siapa lagi yang mendakwakan, yang membela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum ingin harapkan dari orang-orang awam? Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa mendakwakan sunnah Nabi sedangkan mereka tidak mengenal Nabi mereka, tidak cinta kepada Nabi mereka? Bagaimana mereka ingin mendakwakan sunnah-sunnah tersebut? Jadi antum-antum sebagai penuntut ilmu, kita semua, dan apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, bentuk pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin belajar sunnah Nabi, kita ingin belajar tauhid, bagaimana Nabi mengajarkan akidah yang benar kepada sahabat-sahabat beliau. Yang kedua, usaha keras Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada keburukan. Jadi ucapan Nabi, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kalian gulu kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani gulu kepada Isa alaihissalam. Ini ucapan beliau dalam bentuk apa? Menutup pintu keburukan. Sebagaimana yang insya Allah datang penjelasan bab 19, larangan keras dari Nabi SAW beribadah di kuburan. Dia akan datang insya Allah. Tidak lain tujuan Nabi untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Begitu juga pengagungan kepada orang-orang soleh. Yang berlebihan itu juga tujuannya untuk menutup pintu-pintu menuju kesyirikan. Karena kita tahu bersama teman-teman sekalian, orang-orang jahiliyah, tradisi mereka kan bagaimana selalu mempertahankan apa yang didapatkan dari nenek moyang. Inna wajadna aba'ana ala millah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami, bapak-bapak kami, ala millatin, di atas satu keyakinan, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami terhadap keyakinan itu senantiasa mengikuti. Kita ikuti keyakinan orang-orang tua kita dahulu, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya salah satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala, ketika seseorang fanatik ta'assub dengan orang soleh, ya, dengan orang soleh, yang orang soleh ini jelas-jelas pada satu kesesatan kebatilan, maka sungguh dia telah beramal dengan amalan jahiliyah. Jadi ketika kita ta'assub fanatik dengan seseorang, dengan orang soleh, yang jelas-jelas orang soleh itu menyimpang akidahnya, ya, menyimpang manhajnya, kita ta'assub fanatik. Apa yang diperintahkan kita sami'na wa ta'na. Ini amalan jahiliyah. Ketika seseorang fanatik dengan imam besar, semuanya didengarkan, apa pun yang disampaikan didengarkan, walaupun itu sebuah penyimpangan, pelanggaran dalam syariat Islam. Mereka sami'na wa ta'na, sungguh mereka telah melakukan amalan jahiliyah. Maka ini gulu terhadap orang-orang soleh yang harus kita berhati-hati darinya. Jadi ucapan Nabi, la tatruni, jangan gulu terhadapku, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku, memujiku. Ini saddun lidzari'ah, pintu beliau sampaikan ini untuk menutup pintu yang membawa kepada kesyirikan. Sama halnya ketika ada seseorang yang mengatakan, ketika ada seorang sahabat yang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rabbuna tabaraka wa taala. Nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Yang jelas Nabi SAW berusaha menutup pintu-pintu yang membawa kita kepada kesyirikan. Makanya tidak heran para ulama memakruhkan ketika seseorang itu
menggantungkan lafzul jalalah Allah dengan lafaz Muhammad, disetarakan, disamakan. Ada di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada di masjid-masjid kita dapati, di rumah-rumah lafzul jalalah Allah itu kan disamakan dengan lafaz Muhammad. Ada kan? Banyak di masjid-masjid, di rumah-rumah. Kenapa ini dimakruhkan? Karena hikmahnya jangan sampai orang awam mengira kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanding setara dengan kedudukan Allah. Itu yang dikhawatirkan. Kalau antum penuntut ilmu, okelah antum tahu. Tapi orang awam yang tidak belajar, ketika disandingkan nama Allah dengan nama Muhammad, disamaratakan sejajar, nanti datang orang awam mikir, oh berarti Muhammad itu kedudukannya sama dengan kedudukan Allah. Makanya tidak boleh dimakruhkan. Ya, antum yang gantung lafzul jalalah dan Muhammad di rumah, tidak boleh. Ya, cukup kalau antum menggantungkan lafzul jalalah saja. Ya, kalau pulang ke rumah, ya sampaikan ke orang tua dengan baik, ya, jangan semangat. Antum langsung main hantam, cabut semuanya, antum buang. Orang tua marah. Sampaikan dengan hikmah. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, hadis ini menetapkan sikap kaum Nasrani yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Kita sudah sebutkan ini pada pertemuan sebelumnya, yang mana mereka mengangkat Nabi Isa alaihi salam pada kedudukan yang tidak layak. Mereka katakan Isa adalah anak Allah, Isa adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, dan Isa alaihissalam adalah satu dari yang tiga, Trinitas. Ini sebuah kebatilan. Yang keempat, hadis ini juga membantah orang-orang yang meyakini pada diri Nabi Muhammad SAW melebihi kedudukan beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, membantah orang-orang yang meyakini pada diri Nabi Muhammad melebihi kedudukan beliau sebagaimana utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungan hadis ini dengan judul bab? Hubungannya adalah dari segi bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sikap gulu berlebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah manusia yang paling mulia. Sikap berlebihan terhadap Nabi dapat mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Kalau itu syirik besar. Sebagaimana sikap berlebihan kaum Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam telah menyebabkan mereka keluar dari agama mereka. Makanya diingatkan kembali. Hubungan hadis ini dengan tauhid, karena ayat ini menunjukkan bahwa sikap berlebihan gulu terhadap makhluk dapat menyebabkan seorang menyembahnya, dan itu tentu menafikan tauhid itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, kita masuk dalil yang keempat. Sabda Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, An-Nasai juga, di mana Rasulullah SAW bersabda, fa iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man qablakum al ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap gulu berlebih-lebihan, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan. Nah teman-teman sekalian, hadis ini ada asbabul wurudnya. Kalau ayat asbabul nuzul, kalau hadis, kenapa hadis ini keluar dari lisan Nabi, ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas ketika Nabi SAW ingin melontar jumrah Aqabah di siang hari, salah satu kegiatan atau manasik haji. Antum kalau pergi ibadah haji pada tanggal 10 nanti, setelah antum mabit di Muzdalifah di malam hari, di pagi hari antum akan lontar jumrah Aqabah.
Nah, di siang hari ketika Nabi SAW ingin melontar jumrah Aqabah, Nabi katakan, ilqit li hasa, carikan aku 7 kerikil yang aku akan pakai untuk melontar jumrah. Maka Ibnu Abbas mencarikan batu-batu kerikil yang kecil kepada beliau SAW. Setelah beliau dapatkan, lantas Nabi letakkan itu di tangan beliau SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, iyyakum wal gulu, wahai sekalian manusia, hati-hati kalian dalam perkara gulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Fa innama ahlaka man qablakum al gulu fid din, karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah ketika mereka gulu kepada orang-orang soleh di antara mereka, gulu terhadap agama mereka. Kita tahu bersama jemaah sekalian, kenapa Nabi ingatkan di dalam melontar jumrah itu jangan gulu. Karena sebagian kaum muslimin yang pergi haji, antum mungkin yang pernah ibadah haji, antum akan melihat bagaimana orang awam beribadah tanpa ilmu. Imbasnya juga ke antum sendiri. Ini bahayanya beragama tidak dasar dengan ilmu. Kita akan dapati kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah haji, salah satu rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan melontar jumrah, kita akan dapati ada orang-orang yang mengambil batu itu bukan yang kecil, yang besar. Dengan sangkaan apa? Dengan sangkaan yang kita lempar ini syaitan. Kita katakan betul, lontar jumrah itu kan syariatnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam ingin melontar jumrah Aqabah, maka tiba-tiba iblis muncul di hadapan beliau. Maka Ibrahim melempar syaitan iblis tersebut dengan 7 batu kerikil yang kecil. Pindah ke jumrah yang selanjutnya, yang kedua, maka iblis lagi menampakkan dirinya. Oh, dilempar lagi oleh Ibrahim sebanyak 7 kali. Pindah lagi ke jumrah selanjutnya, yang ketiga, iblis lagi muncul, dilemparkan oleh Ibrahim sebanyak 7 kali. Kemudian menghilang iblis tersebut, masuk ke dalam tanah. Ini kisah disebutkan oleh Ibnu Abbas. Jadi ini syariat betul, syariatnya Ibrahim. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ketika kita melaksanakan ibadah haji dan salah satu rangkaian kita laksanakan lontar jumrah, ini cuma sebagai simbol saja. Simbol untuk mengikuti siapa? Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan syaitan, iblis yang kita lempar. Kayak gitu keyakinan sebagian kaum muslimin. Makanya Ibnu Abbas mengatakan asyaitanu tarjumun wa millatu abikum Ibrahim tattabi'un. Ketika kalian melontar jumrah, ya, maka sungguh kalian telah melempar syaitan. Tapi ingat, itu hanyalah syariat bapak kalian Ibrahim alaihissalam yang kalian ikuti. Jadi bukan syaitan iblis yang kita lempar saat itu. Itu cuma simbol saja. Nah, orang bodoh, orang awam, dia ambil batu besar, dia lari teriak jauh-jauh, Allahu Akbar, dia lompat. Kadang batu ini apa? Talewat. Kalau talewat ada orang di sebelah. Anak pernah satu kali mau melontar jumrah, tiba-tiba datang batu kena di kepala. Mungkin dia lempar dari jarak yang jauh, mungkin dia lempar dari jarak jauh, mungkin tidak sampai kena ke anak. Ada yang melempar dengan apa? Dengan sandalnya. Dia cari-cari batu. Dia tidak dapat batu, dia ambil sandal, dia lempar. Ini tidak sah juga. Itu kenapa? Karena bodoh. Dengan keyakinan seperti itu namanya gulu, berlebih-lebihan. Niatnya bagus, cuma salah. Bukan seperti itu. Jadi batu yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh Nabi, tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, yang sedang-sedang saja. Begitu kan? Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Makanya Nabi katakan apa? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian gulu di dalam beragama, ekstrim di dalam beragama. Karena itu yang menjadikan umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena gulunya mereka terhadap agama. Sudah kan? Belum? Kita bacakan apa yang disebutkan oleh pensyarah kitab ini. Siapa? Syekh Sulaiman Al-Qarawi. Apa kata beliau? Oke, azan dulu ya. Kita azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati billah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi kata pensyarah kitab ini, Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersikap berlebihan dalam agama dan melampaui batas di dalamnya agar kita tidak binasa. Sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu ketika mereka bersikap berlebihan di dalam agama mereka dan melampaui batas di dalam ibadah-ibadah mereka. Maka faedah yang bisa kita petik, pertama, diharamkannya bersikap gulu di dalam agama. Ini kita sudah jelaskan. Oke. Kedua, bahwasanya sikap berlebihan adalah sebab kebinasaan. Sikap berlebihan itu adalah sebab kebinasaan. Hubungan hadis ini dengan judul bab adalah dari sisi bawah hadis ini menunjukkan bahwa sebab kebinasaan umat-umat terdahulu adalah sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Hubungan hadis dengan tauhid, karena hadis ini menunjukkan bahwa sikap berlebihan dalam agama atau terhadap makhluk dapat mengeluarkan seseorang dari batas yang Allah turunkan, tetapkan, sehingga dengan itu dia mengikuti hawa nafsunya, dan ini termasuk syirik yang menafikan tauhid. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati di atas keislaman, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Kata Allah, jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim, bertauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mati kecuali di atas sunnah. Belajar tauhid, sebab tauhid adalah sebab yang bisa mendatangkan cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrah lakum thalathan." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu ridho kepada kalian dari 3 hal. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci 3 hal dari kalian. Allah ridho 3 hal dari kalian dan Allah benci 3 hal dari kalian. Salah satu dari 3 perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian hendaklah beribadah kepadanya dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan pernah sekutukan. Sebab itu adalah sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Taib. Dalil yang terakhir. Kita mau percepat, kita selesaikan bab yang ke-18 ini. Dalil yang kelima, di dalam riwayat Muslim, antum buka halaman 241 yang punya bukunya. Di dalam riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapa Abdullah Ibnu Mas'ud? Apa tadi? Oke, di dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Siapa beliau? Beliau seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yaqra al-Qur'an qaddan kama unzil falyaqra bi qiraati Ibn Ummi Abdin." Seorang sahabat
yang kata Nabi, siapa di antara kalian yang ingin membaca Al-Quran ghaddan kama unzil, murni sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi bacaan Al-Quran sebagaimana diturunkan. Kalau kalian ingin dengar, maka bacalah sebagaimana bacaan Ibn Ummi Abdin. Siapa Ibn Ummi Abdin? Abdullah bin Mas'ud. Kenapa dinisbatkan kepada ibunya? Ibunya kan Ummu Abdin, Ibn Ummi Abdin. Kenapa disandarkan kepada ibunya? Karena bapaknya meninggal di masa jahiliyah dan belum mendapatkan Islam. Makanya Abdullah namanya itu disandarkan kepada ibunya, sebab ibunya mendapatkan Islam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan asli, maka ikutilah bacaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang di awal-awal masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin. Ya, di awal-awal yang masuk Islam, bahkan pernah melaksanakan 2 hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke mana? Ke Madinah. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang kita tahu bahasanya kedua betis beliau adalah betis yang kecil, tapi kata Nabi SAW, coba ini anak itu, coba anak-anak tolong di, yang betis beliau, betis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi SAW, kalau ditimbang di akhirat nanti itu lebih berat daripada gunung Uhud, karena kekuatan iman dan ketakwaan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bahkan kita tahu bersama kisah seorang penyanyi, peminum khamar, jadi alim ulama, bahkan terkemuka dari kalangan tabi'in, disebabkan Abdullah bin Mas'ud. Penyanyi dulu, pemukul gendang, peminum khamar, ya, berubah hijrah jadi alim ulama dalam bidang hadis. Kenapa? Karena dia belajar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi SAW kita tahu, Abdullah bin Mas'ud kita tahu bersama adalah sahabat yang dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, gerak-gerik Abdullah bin Mas'ud itu sama dengan Nabi. Kenapa? Karena seringnya Abdullah bin Mas'ud itu berjumpa dengan Nabi SAW, bahkan masuk keluar rumah Nabi SAW. Makanya hidup beliau tercerminkan dari sunnah Nabi SAW. Makanya gerak-gerik Abdullah bin Mas'ud itu sama dengan Nabi. Jadi kalau antum ingin melihat bagaimana Nabi SAW dalam kehidupannya, gerak-geriknya, lihat Abdullah bin Mas'ud, sama persis kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Begitulah sahabat-sahabat Nabi. Nah, siapa orang ini? Penyanyi, peminum khamar, dapat hidayah disebabkan Abdullah bin Mas'ud, seorang tabi'in, namanya Zazan Al-Kindi rahimahullahu taala. Zazan Al-Kindi rahimahullahu taala. Jarang kita dengar nama ini, seorang tabi'in jadi ulama. Tadinya penyanyi, pemukul gendang, peminum khamar, jadi alim ulama, Masya Allah. Tapi begitulah ketika Allah kasih hidayah. Saya pakai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu ketika dia baca Al-Quran yang kita sampaikan tadi, itu persis sebagaimana Al-Quran diturunkan. Makanya Abu Bakar dan Umar ketika menemani Nabi SAW ini, kita tahu bersama ya, Abu Bakar dan Umar itu kalau Nabi jalan pasti ada beliau berdua, Abu Bakar dan Umar. Jadi satu hari Rasulullah SAW pernah diapit oleh Abu Bakar dan Umar masuk masjid. Nabi mendapati siapa? Abdullah bin Mas'ud sedang sholat membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan surat An-Nisa sampai pada ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 itu Allah berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muradaman wa sa'ah." Siapa yang berhijrah kepada Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah itu luas, rezeki Allah itu luas.
Jadi kalau antum mau hijrah jangan takut. Jangan takut. Oh, nanti kalau saya hijrah nanti banyak hal-hal yang diharamkan. Hilangkan pemahaman seperti itu. Yang halal lebih banyak daripada yang diharamkan. Ingat itu. Yang haram sedikit, yang halal banyak sekali. Jadi kata Allah, siapa yang berhijrah ke jalan Allah, kepada Allah, dia akan dapat di bumi Allah itu luas. Dan rezeki Allah itu luas. Jadi jangan takut berhijrah. Antum tinggalkan riba, jangan takut. Allah tidak akan biarkan antum. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, pasti ada solusi. Jangan takut. Nah, setelah itu apa? Wa man yakhruj min baiti muhajiran ilallahi wa rasuli. Siapa yang keluar dari rumahnya, kata Allah, muhajiran, dia berhijrah kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, thumma yudrikuhul maut, kemudian dia didatangi oleh kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh Allah telah tetapkan pahala untuk orang tersebut. Ketika kita keluar dari rumah menuntut ilmu, jihad fisabilillah, lantas di tengah jalan atau sebelum kita kembali ke rumah kematian mendatangi kita, kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh Allah telah tetapkan pahala untuk orang tersebut. Wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika sampai di ayat ini, Abdullah bin Mas'ud membacanya, ayat yang ke-100, kata Nabi, sal tu'ta, minta wahai Abdullah, engkau akan diberikan. Minta kepada Allah, engkau akan diberikan. Keesokan harinya, Abu Bakar mendatangi Abdullah bin Mas'ud, menyampaikan kabar gembira tentang apa yang didengar oleh Abu Bakar dari Nabi untuk Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi mengatakan sal tu'ta, wahai Abdullah, minta Allah kasih, minta Allah kasih. Maka Abu Bakar penasaran apa yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud ketika itu. Ketika Nabi katakan minta wahai Abdullah, Allah kasih, kan penasaran. Kira-kira antum kalau diberikan keutamaan seperti ini, kalau diminta, kalau antum meminta langsung diijabahi, apa yang antum minta kira-kira? Kira-kira apa yang antum minta? Apa yang antum minta? Kalau antum dapat kabar dari langit, kalau antum meminta langsung diijabahi, kira-kira apa yang antum minta? Tapi cuma satu permintaan, tidak dua, tidak tiga, satu permintaan. Apa yang antum minta? Pasti antum minta poligami tambah istri. Yang jomblo minta akhwat yang cantik, kaya raya, soleha. Paling itu yang diminta. Tahu? Serius tak? Coba lihat Abdullah bin Mas'ud. Penasaran Abu Bakar, apa yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud? Apa? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Masih ada waktu? Hah? Oh, masih ada ya? Oke, kita lanjut ya. Apa yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud? Penasaran Abu Bakar. Ternyata kata Abdullah, apa yang kau minta wahai Abdullah? Kata Abu Bakar, kata Abdullah bin Mas'ud, aku cuma minta, Allahumma inni as'aluka imanan la yartadda wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannatil khuldi. Cuman itu yang aku minta ketika Nabi katakan sal tu'ta, minta wahai Abdullah, engkau akan diberikan. Aku minta, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak hilang dari jiwaku. Jangan sampai murtad, jangan sampai meninggalkan hidayah, jangan sampai meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada jaminan, saya sering sampaikan ke antum, tidak ada jaminan dari kita. Bisa jadi hari ini kita semangat di dalam mengamalkan sunnah, besok hari kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Mas'ud meminta, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang tidak hilang dari jiwaku. Wa na'iman la yanfad, ya Allah, aku minta kepadamu kenikmatan yang tidak terputus, kenikmatan yang engkau tidak cabut dari diriku. Nikmat-nikmat yang Allah berikan begitu banyak, di antaranya nikmat sunnah. Itu nikmat. Minta kepada Allah jangan sampai nikmat itu hilang dari diri kita. Dan aku minta kepada Allah murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannatil khuldi,
Aku meminta kepada Allah semoga aku bisa bersama Nabi SAW di surga yang tertinggi yang kekal abadi. Itu yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud. Akhirat, bukan dunia. Dari 3 permintaan itu tidak ada yang berkaitan dengan dunia, akhirat semua. Akhirat semua diminta oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Terkhusus yang terakhir, ingin bersama Nabi SAW di surga tertinggi yang kekal abadi. Ya memang jannah, surga itu kekal. Kehidupan dunia kehidupan yang singkat, kehidupan yang hina, yang kalau kita buka Al-Quran, buka hadis-hadis Nabi, kita tidak akan temukan satu ayat, satu hadis yang memuji dunia ini. Tidak ada. Yang ada cuman celaan terhadap dunia. Kalau pujian tidak ada. Antum mau buka lembaran Al-Quran, hadis-hadis Nabi, antum tidak akan dapati pujian-pujian Allah, pujian-pujian Nabi terhadap dunia. Tidak ada, antum tidak akan temukan. Makanya beliau minta apa? Surga tertinggi yang kekal abadi bersama Nabi SAW. Oke, kita kembali ke kisah tadi. Abdullah bin Mas'ud disebabkan beliau seorang penyanyi, peminum khamar, pemukul gendang, namanya siapa? Zadan Al-Kindi rahimahullahu ta'ala, dapat hidayah jadi seorang alim ulama. Dan kisah ini disebutkan, dibawakan oleh Zadan sendiri, karena dia mengalami kisah ini, cerita ini, makanya diceritakan. Apa kata Zadan Al-Kindi rahimahullahu ta'ala? Dulu kata beliau, kami itu, kata beliau, dulu aku punya suara yang indah. Suara yang indah. Aku seorang penyanyi. Jadi tidak mengapa ya, ini juga salah satu pelajaran, tidak mengapa kita ceritakan masa jahiliyah kita dulu dalam kebodohan. Setelah kita mendapatkan sunnah, kita ceritakan masa lampau kita. Tujuannya untuk apa? Motivasi. Sebagaimana boleh seorang menceritakan amalan soleh dia, tahajud dia, puasa sunnah dia, boleh diceritakan ke orang lain. Sebagaimana itu dilakukan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Kita pernah bahas tentang kitab Wasaya Salaf li Syabab, wasiat salaf terdahulu untuk anak-anak muda. Kita kan pernah bahas kitab ini. Salah satu wasiatnya, bagaimana ulama-ulama dahulu memberikan motivasi ke anak-anak muda dengan apa yang mereka kerjakan dari ketaatan, kebaikan mereka. Tapi tujuannya untuk apa? Motivasi. Kalau antum bisa jaga niat, silakan ceritakan, boleh. Nah, kata siapa? Zadan Al-Kindi rahimahullahu ta'ala, dulu aku penyanyi, dulu aku peminum khamar, pemukul gendang, aku punya suara yang indah. Ketika kami nongkrong, biasa anak-anak muda, beliau seorang pemuda, fatan, nongkrong dengan alat-alat musik gendangnya, dengan khamarnya, ya, kita bernyanyi. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud lewat dan menghampiri kita. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Dia ambil semuanya, bejana-bejana yang berisikan khamar, alat-alat musik, diambil, dihancurkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bikin maksiat ngoni ya, kalau bahasa kita ya, kurang ajar ngoni ini, pembawa musibah. Memang maksiat itu membawa musibah. Abdullah bin Mas'ud ambil bejananya, gendangnya, dihancurkan. Padahal ini anak-anak muda. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud ini memang orang berani, sahabat berani. Makanya ketika Nabi SAW masih di Mekah, kan beliau salah satu sahabat satu-satunya yang berani membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan orang-orang Quraisy, sehingga beliau dipukul sama orang-orang Quraisy. Besok beliau katakan, aku mau datang lagi bacakan ayat Al-Quran, biar mereka pukul. Ini beraninya Abdullah bin Mas'ud. Dia datangi orang-orang ini yang nongkrong-nongkrong, minum-minum ini, nyanyi-nyanyi, dia hancurkan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada Zadan rahimahullahu ta'ala? Kalau sekiranya Al-Quran yang engkau bacakan, lakunta anta, sungguh engkau adalah orang yang terbaik, aku akan dengarkan Al-Quran tersebut. Cuma ente menyanyi, ini Qurannya syaitan, ini dihancurkan. Tapi antum jangan praktekkan ini.
Jangan. Keimanan antum bukan keimanan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau orang yang berani. Rasa takut dia kepada Allah yang luar biasa. Makanya kata para ulama, man khafallaha akhafallahu minhu kulla syai'in. Ini salah satu keutamaan bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan manusia hamba-hamba takut kepada orang tersebut. Jadi orang itu akan segan dengan kita, takut dengan kita, bergantung rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu orang berani, kan rasa takut dia kepada Allah yang luar biasa. Makanya orang-orang pun takut. Dia hancurkan minuman semuanya. Peristiwa ini kan dirasakan oleh siapa? Zazan. Maka kata Zazan ke teman-temannya, siapa orang ini? Berani sekali dia. Siapa dia ini? Man hada? Siapa orang ini? Kata Zazan. Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat yang Nabi sudah meninggal. Makanya Zazan adalah tabi'in, seorang yang bertemu dengan sahabat, belajar dari sahabat. Dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Zazan, peristiwa itu membekas pada jiwaku. Peristiwa itu membekas pada jiwaku. Lantas ketika Abdullah bin Mas'ud pulang di rumahnya, itu dikejar oleh Zazan. Coba anaknya siapa itu? Coba tolong di ini tuh. Akhwat, tolong anaknya siapa itu? Antum kalau hadir di kajiannya Ustaz Yazid, antum sudah disemprot habis-habis antum. Kalau ribut-ribut begini modelnya. Tolong siapa itu? Anaknya siapa itu? Oke, tadi sampai di mana? Apa tadi yang kita mau sampaikan? Siapa? Hah? Oh iya. Sudah peristiwa selesai. Pulanglah Abdullah bin Mas'ud. Peristiwa ini membekas di hati Zazan rahimahullahu ta'ala. Maka dia pun pulang mengejar Abdullah bin Mas'ud. Beliau katakan, itulah awal aku mendapatkan hidayah. Aku pulang mengejar Abdullah bin Mas'ud, aku memeluk dan aku menangis di hadapan beliau. Ketika beliau menyaksikan, melihat kedatanganku, apa kata beliau? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada Zazan ketika itu, marhaban biman ahabbahullah. Selamat datang orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa beliau berkatakan seperti itu? Ini pemusik, penyanyi, pemukul gendang. Ketika dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud, dia katakan, marhaban, selamat datang biman ahabbahullah, orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Siapa bisa jawab? Anda dapat lupa lagi hari ini bawa hadiah. Ada di rumah, tapi masih ada satu karton banyak. Jangan khawatir antum. Nanti dicatat ya. Siapa mau jawab? Kenapa dikatakan selamat datang wahai orang yang dicintai oleh Allah? Ada yang bisa kasih komentar? Kira-kira apa jawaban antum? Komentar antum. Kenapa dikatakan selamat datang wahai orang yang dicintai oleh Allah? Kenapa? Siapa bisa jawab? Nanti kita kasih hadiah. Kenapa? Hah? Kenapa? Ayo jawab saja. Itu jawabannya, kasih hadiah, catat. Insyaallah. Ja'at taiban ilallah. Dia datang dalam keadaan bertobat kepada Allah. Dan Allah katakan, innallaha yuhibbut tawabin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertobat kembali kepadanya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, marhaban biman ahabbahullah. Selamat datang wahai orang yang dicintai oleh Allah. Dia pun menangis. Menangis sejadi-jadinya. Zazan rahimahullahu ta'ala. Dari situlah awal dia belajar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, menjadi murid sahabat Abdullah bin Mas'ud. Semua sunnah-sunnah yang didapatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW itu yang diambil oleh Zazan dari Abdullah bin Mas'ud. Sehingganya dalam satu riwayat beliau terkenal dengan
ulama ilmu hadis, Zazan Al-Kindi rahimahullahu ta'ala. Kata para ulama, ini artinya dakwah beliau Abdullah bin Mas'ud karena berangkat dari hati yang tulus. Hati yang tulus ketika berdakwah, ikhlas kepada Allah, sehingga mempengaruhi seseorang. Bayangkan peristiwa seperti itu, dia lagi asik-asik dengan nyanyiannya, dengan alat-alat musiknya, tiba-tiba datang orang hancurkan itu, kan marah. Tapi dia dapat hidayah di situ. Ini sedikit tentang Abdullah bin Mas'ud supaya antum tahu sahabat-sahabat Nabi SAW. Saya punya kajian sahabat-sahabat Nabi, qadarullah sejak pandemi sudah diliburkan ya, dan saat ini lagi cari-cari waktu yang pas lah kalau bisa kita lanjutkan kisah tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Yani qalaha thalathan. Nabi sabdakan sebanyak 3 kali, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang gulu berlebihan di dalam agama, binasa mereka, binasa. Hadis ini dijabarkan oleh penulis kitab Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala karena Nabi SAW diutus oleh Allah dengan membawa syariat yang mudah. Islam ini, sunnah ini semuanya mudah, tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Tapi kemudahan Islam jangan kita jadikan hal yang bermudah, kita bermudah-mudahan padanya. Enggak, mudah dia, tapi jangan bermudah-mudahan. Ya. Terlebih dalam masalah-masalah apa? Maka beliau memberikan peringatan keras dari sikap memaksakan diri di segala sesuatu. Terlebih dalam masalah-masalah agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjelaskan rambu-rambunya serta menetapkan batasan-batasannya. Beliau kemudian menekankan peringatan beliau dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Nabi kalau sudah ulang sebanyak 3 kali, berarti itu perkara yang sangat penting, yang Nabi ingin kaum muslimin memberikan perhatian kepadanya. Makanya Nabi ulang 3 kali. Orang Arab seperti itu. Orang Arab itu kebiasaannya kalau ingin menegaskan sesuatu, maka ucapan yang disampaikan itu akan diulang-ulang. Kalau diulang-ulang berarti sesuatu yang ingin ditegaskan, itu penting. Itu kebiasaan orang-orang Arab. Beliau kemudian menekankan peringatan beliau dengan mengulanginya sebanyak 3 kali yang didengar oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, agar mereka benar-benar jeli dan benar-benar memahaminya serta waspada akan keburukan yang ditimbulkannya. Maka faedah pertama, diharamkannya bersikap memaksakan diri di dalam segala perkara gulu beragama. Oke, sebagaimana janji saya, kita akan sebutkan bentuk-bentuk gulu. Kita akan tutup dengan bentuk-bentuk gulu di dalam agama bab yang ke-18 ini. InsyaAllah selanjutnya kita akan masuk bab 19. Bentuk gulu dalam Islam yang dilarang. Bentuk-bentuk gulu. Pertama, gulu dalam bentuk keyakinan. Nah, ini gulu dalam bentuk keyakinan. Gulu dalam bentuk keyakinan. Ini contohnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap imam-imam mereka, terkhusus Ahlul Bait, yang mereka katakan bahwa Ahlul Bait ini, imam-imam ini adalah imam-imam yang maksum, yang terbebas, terjaga dari dosa dan kesalahan. Nah, ini gulu dalam keyakinan, tidak boleh. Kita sudah sampaikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa keluarga Nabi tidak ada jaminan masuk surga. Ya, buktinya apa? Banyak karib kerabat dekat beliau yang masuk, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, kemudian pamannya Abu Talib juga mati dalam keadaan
kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karib kerabat Nabi SAW dan karib kerabat yang lainnya yang kita tahu bersama bahwa mereka mati di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keyakinan orang-orang sufi terhadap wali-wali mereka, orang-orang soleh mereka, dengan keyakinan bahwasanya orang-orang soleh, wali-wali Allah ini adalah manusia-manusia yang dekat kepadanya, yang mengatur, menjaga alam ini. Ini gulu terhadap keyakinan, tidak boleh, dilarang di dalam Islam. Kedua, gulu dalam ucapan. Kita percepat ya, masih ada waktu ya, masih ya. Selesaikan ini ya. Oke, gulu dalam ucapan. Gulu dalam ucapan ini adalah pujian-pujian yang berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW atau pujian-pujian yang berlebihan terhadap orang-orang soleh. Contoh tadi yang kita sebutkan Al-Busiri dalam burdahnya itu berlebihan di dalam memuji Nabi SAW. Bahkan ini adalah sebuah kesyirikan. Burdah ini kitab yang dibacakan pada perayaan Maulid Nabi. Kasihan banyak orang awam yang tidak tahu artinya. Niatnya bagus, tapi yang dibaca adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Busiri mengatakan dalam syairnya ketika mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Apa kata Busiri dalam burdahnya? Sesungguhnya di antara kedermawanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dunia dan akhirat. Kan Muhammad ini memiliki dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu lahul mahfuz yang telah dicatatkan oleh pena. Ini semua hak Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar ini. Syirik besar. Apa katanya? Dalam bait yang lain, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, akramal khalq, makhluk yang paling mulia. Oke, makhluk yang paling mulia, tidak jadi masalah, makhluk yang paling mulia. Tapi setelah ini, mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Kepada siapa tempat aku bersandar ketika ada musibah yang menimpa diriku? Hanya kepadamu wahai Muhammad. Ini kan kesyirikan jelas-jelas, minta pertolongan kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hak Allah. Illam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami. Dia katakan apa? Jika engkau pada hari akhirat nanti tidak bisa mengambil tanganku dengan karuniamu wahai Muhammad. Artinya seakan-akan Muhammad yang menyelamatkan dia dengan karunia Muhammad. Sungguh yang demikian itu katakanlah wahai orang-orang yang tergelincir pada kebinasaan. Ini juga kesyirikan, syirik besar. Banyak kaum muslimin yang baca bait-bait ini, syair-syair ini pada perayaan Maulid Nabi. Ini tugas siapa? Tugas antum. Tugas antum, tugas saya, tugas kita semua. Yang harus kita ingatkan. Ya. Maka alhamdulillah antum bersyukur kepada Allah. Antum bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan-bacaan yang kadang kita tidak bisa tidur malam. Teriak-teriak. Datang waktu sholat, mereka santai di luar merokok. Allah musta'an. Tradisi yang dipertahankan. Seakan-akan kalau tradisi ditinggalkan, ya ada yang menimpa mereka. Jadi lebih takut meninggalkan tradisi daripada takut meninggalkan sholat. Tradisinya itu dipertahankan. Kalau ada orang yang datang melarang, dia marah dia. Takut dia meninggalkan tradisi. Tapi sholat 5 waktu, sholat subuh, dia tidur, tidak takut. Ini talbis iblis, tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Hati-hati teman-teman sekalian. Oke. Selanjutnya masih ada ya? 5 menit, kalau bisa 5 menit.
kita tutup. Atau pertemuan selanjutnya saja? Bisa 5 menit lagi? Tak gantung ini. Hanya bab selanjutnya itu insya Allah bab 19 ya. Bisa? Oke ya, sedikit lagi ya. Oke. Bentuk yang keberapa? Ketiga, gulu dalam perbuatan. Nah, gulu dalam perbuatan ini contoh gulu dalam ibadah. Antum tahu kisah 3 orang yang cita-citanya bagus, ingin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Datang kepada siapa? Istri-istri Nabi SAW bertanya tentang ibadah Nabi. Luar biasa penjelasan istri-istri Nabi tentang ibadah Nabi SAW. Ka'annahum taqaluha. Ketika mendengarkan penjelasan istri-istri Nabi tentang ibadah beliau SAW, ka'annahum taqaluha, merasa ibadah 3 orang ini sedikit. Sehingga satu orang mengatakan, inni usolli wala anam. Kalau begitu saya mau sholat malam terus, tidak mau tidur. Yang kedua mengatakan, inni asum wala uftir. Aku mau puasa, tidak mau berbuka. Yang ketiga mengatakan, inni a'tazilun nisa fala atazawwaju. Kalau begitu ana, kalau satu puasa, satu sholat malam, ana mau menjauhi wanita. Ana tidak mau menikah. Karena sangkanya apa? Kalau menikah bisa menghalangi dia untuk beribadah kan? Itu sangkaannya dia. Makanya dia katakan, ana tidak mau menikah, menjauh wanita. Padahal nikah itu kan ibadah luar biasa ya. Selain dia ibadah tersendiri, Masya Allah, ada kenikmatan yang kita dapatkan. Makanya sahabat-sahabat itu berlomba-lomba di dalam kebaikan, apalagi menikah. Ya, antum tahu kan kisah yang kita sudah bagikan di grup, seorang sahabat Mughirah bin Syu'bah, ya, ditikung, disalib sama sahabatnya. Mughirah bin Syu'bah menceritakan ada seorang wanita yang ingin dia khitbah, dia lamar. Dia suka wanita ini. Dia konsultasinya sesama sahabat, sesama ikhwan. Akhirnya apa, sahabat ini, temannya sahabat Mughirah, dia katakan apa? Sungguh aku telah melihat wanita ini dicium oleh seorang lelaki. Supaya Mughirah bin Syu'bah apa? Hilang semangat. Supaya dia tidak mau nikahi wanita ini. Akhirnya berlalu waktu, Mughirah dapatkan sahabat yang dia konsultasikan masalahnya, dia sudah nikahi wanita tersebut. Lantas sahabat Mughirah katakan apa? Bukankah antum bilang perempuan ini, wanita ini kan sudah dicium oleh lelaki lain? Ini juga pelajaran orang-orang dahulu itu sahabat, kalau sudah tahu ada wanita yang dahulunya pacaran, apalagi sudah dicium-cium sama lelaki, itu hilang hati mereka. Ente bilang dia ini pernah dicium. Iya betul, maksudnya dicium oleh bapaknya ketika kecil. Ente kalah, anak dapat ente. Dia salib ya, dia tikung. Nah, artinya mereka kan berlomba-lomba kebaikan. Nah, jadi kalau ada akhwat yang antum sukai, jangan konsultasi sesama ikhwan, jangan. Kalau dia suka, dia tikung antum. Dia salib, dia datang duluan. Nah, konsultasi ke siapa? Ke ustaz. Ustaz juga patikung. Bisa jadi kan, kalau dilihat soleha, bisa batikung juga itu ustaz. Sama, ustaz itu manusia biasa. Oke, sudah ya, insya Allah kita lanjut ya. Pertemuan selanjutnya kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah masih ya 2 lah 3, insya Allah kita sampaikan dan kita masuk pada bab ke-19. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dan kita diistiqomahkan di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله